Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Haryu Apsari. NIM saya 230601887. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme mikroba. Selanjutnya, metabolisme merupakan rentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Metabolisme pun ada dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Selanjutnya, tentang katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah respirasi seluler di mana glukosa dan bahan bakar organik yang lain pecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Energi yang diperoleh kemudian disimpan dalam molekul-molekul organik dan digunakan untuk melakukan kerja dari sel. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi katabolisme. Selanjutnya ialah anabolisme. Anabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul-molekul besar dan molekul yang lebih kecil. Berikutnya, produksi energi yang dihasilkan oleh mikroba, respirasi, fermentasi, fotosintesis. Yang pertama ialah respirasi. Respirasi merupakan proses desimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Respirasi ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob terlebih dahulu. Respirasi aerob terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama, glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Yang ketiga, siklus Krebs atau daur asam sitrat. Yang selanjutnya adalah transport elektron. Kemudian, respirasi anaerob atau bisa disebut dengan fermentasi. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi adalah terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Kemudian, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang selanjutnya, energi ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mal glukosa. Mohon maaf, itu ada typo ya, itu harusnya mal. Kemudian, jalur yang ditempuh ialah glikolisis, akan pembentukan alkohol, lalu menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Selanjutnya, organisme anaerob juga menghasilkan energi. Kemudian, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari. Tidak hanya tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis, beberapa spesies bakteri, protista, dan alga juga dapat melakukan fotosintesis asalkan memiliki pigmen warna yang dapat menyerap spektrum cahaya yang tampak. Organisme yang dapat melakukan fotosintesis disebut sebagai organisme autotrof karena dapat membuat makanan sendiri berupa glukosa. Kemudian proses fotosintesis. Proses fotosintesis terdiri dari dua rangkaian proses yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempat terjadinya, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Di situ ada gambarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Pada reaksi terang terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air H2O, menghasilkan oksigen O2, dan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Selanjutnya, reaksi gelap. Reaksi gelap tidak memerlukan cahaya dan terjadi di bagian stroma. Namun, bukan berarti reaksi ini berhenti saat ada cahaya. Pada reaksi gelap, terjadi proses yang dinamakan siklus Kelvin-Benson, yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap ini melibatkan enzim Rubisco yang bertugas untuk menangkap O2 dari atmosfer.
Reaksi gelap ini akan menghasilkan trifosfoglyceraldehyde atau PGAL sebagai bahan dasar pembentukan glukosa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.